Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kesmas, selamat datang kembali di channel kesehatan favorit kalian, Puli Podcast Ulas Info Kesehatan Part 1. Nah, kita resmi masuk nih di part 1. Di episode perdana ini, kita bakal bahas topik yang super relevan buat kita semua. Buat kamu yang sering merasa sulit menerapkan pola hidup sehat di tengah padatnya aktivitas kuliah, terus juga tugas maupun organisasi, mulai dari jarang olahraga, pola makan yang kurang teratur, sampai kurang waktunya istirahat, podcast ini wajib banget kamu dengerin sampai akhir, karena kita akan kupas tuntas tentang Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dan untuk bahas ini, saya Helga Alifa, selaku moderator, pastinya tidak akan sendiri. Saya akan ngobrol dengan narasumber yang amat sangat luar biasa, yaitu dosen yang sangat berkompeten dan berpengalaman di bidang kesehatan masyarakat, yang akan membagikan insight seputar Germas serta peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat. Tanpa berlama lagi, kita langsung aja berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Selamat datang di Puli, Ibu. Sangat senang dan excited sekali pastinya saya bisa ngobrol langsung dengan Ibu pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk membagikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak juga karena sudah bisa hadir di sini pada hari ini di tengah kesibukan Ibu pastinya. Ini merupakan kehormatan yang besar bagi saya bisa ngobrol Ibu dan tentunya buat para sobat Puli yang nonton pada episode kali ini. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, boleh nggak Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Ibu? Terus juga kayak boleh ceritain sedikit tentang kesibukan Ibu belakangan ini apa aja gitu. Terima kasih Kakak. Tapi sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin tahu nama Kakak siapa ya? Oke Ibu, maaf tadi nama saya Helga Alifa Ibu. Helga, baik ya. Helga. Saya akan berpantun untuk memperkenalkan boleh, diri saya. Oke. Senyum di kulum di bibir Akmal. Asik, cakep. Senyum dari hati, berbicara tentang Germas. Asik, cakep Ibu. Assalamualaikum, salam kenal. Saya Hidayati dari Prodi Kesmas. Asik, salam kenal Ibu. Iya, saya Hidayati. Biasanya mahasiswa memanggil saya dengan Ibu Ida. Nah, kebetulan saya adalah dosen dari peminatan Prodi Kes ya. Ya. Jadi itu adalah peminatan program pendidikan dan promosi kesehatan ya. Jadi kalau payung besarnya itu masuk dalam health promotion and behavior science ya. Jadi bahasa Indonesianya itu sekarang output dari prodi kita disebut sebagai tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku atau TPKIP. Nah, gitu Kakak Helda. Nah, kalau kesibukan sehari-hari saya sebagaimana layaknya seorang dosen ya, kebetulan saya memang bertugas ya, home base-nya itu di Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang merupakan salah satu dari universitas milik Muhammadiyah. Nah, jadi kalau berbeda dengan dosen yang lain di luar perguruan tinggi swasta Muhammadiyah ya, itu biasanya kita punya 4 dharma atau catur dharma. Nah, kalau dosen kan ada 3 dharma nih atau tridharma. Nah, kalau untuk PTM perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada 4 dharma ya. Dharma pertama ya pengajaran, pendidikan, kemudian ada pengembangan masyarakat dan penelitian, dan satu dharma lagi adalah kemuhammadiyahan itu sendiri. Itu perbedaannya ya. Bedanya di situ ya Bu ya. Bedanya di situ. Jadi kita tuh berhikmat untuk umat. Nah, terkait dengan program-program kemuhammadiyahan atau jejaring dan berkolaborasi dengan PTMA seluruh Indonesia ataupun AUM dari milik Muhammadiyah itu sendiri. Oh gitu Ibu. Jadi bedanya di 4 dharmanya itu ya Bu yang ada kemuhammadiyahan. Iya. Berarti Ibu selain sebagai dosen, ibu rumah tangga juga ya Bu ya? Ya, pastinya saya ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Wow. Ya, dan anak saya kira-kira berapa ya, Kak? Perempuan laki-laki Bu? Perempuan. Tiga-tiganya Bu? Enggak, perempuan 2 laki-laki. Yang pertama perempuan, 2 laki-laki adiknya. Paling besar? Ya, ya tuh kira-kira berapa ya? Kira-kira kalau lihat berapa? dari wajah saya.
Kira-kira umur berapa Kak anak saya yang pertama? 24 Bu. 24. Wih, bener Ibu. Oh, nggak salah dong. Belum benar ya. Ya. Anak saya yang pertama tuh udah 28 tahun. Oh gitu Ibu. Jadi saya udah lumayan banyak ya usianya ya. Bapak Bu, insya Allah sehat terus ya Ibu. Ya, sehat terus. Insya Allah karena bergaul dengan kalian ya. Iya, pastinya biar asik Bu, biar hidup lah ya Bu, ya lebih hidup gitu kan. Karena kita tadi udah ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu ya. Udah ngobrol-ngobrol sedikit, kita boleh kali Bu langsung bahas ke pembahasan utama tentang Pulih hari ini nih Bu, tentang gerakan masyarakat hidup sehat itu sendiri. Kan pastinya relevan banget sama Ibu yang sebagai dosen prodi kesehatan masyarakat sendiri kan, prodikas gitu. Nah, di sini sebenarnya pengertian germas itu sendiri apa sih Bu? Kayak kurang lebih seperti apa gitu. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu gimana tujuannya juga gitu-gitu. Kenapa ada program ini gitu Bu? Oke, Germas itu sendiri gerakan masyarakat sehat ya, nggak pakai hidupnya sebenarnya ya, tapi gitu, bagiannya ya. Dan itu merupakan dari instruksi Presiden ya, instruksi Presiden PP nomor 1 tahun 2017 ya, di mana ada 3 indikator. Yang pertama adalah apa tuh? Apa tuh Ibu? Aktivitas fisik ya. Nah, yang kedua itu adalah apa ya? Pola hidup sehat Bu. Pola hidup sehat salah satunya dengan apa? Kan aktivitas fisik udah. Nah, yang kedua makan yang teratur Bu. Nah, bukan makan yang teratur, apa tapi di sini adalah makan sayur dan buah. Udah dirinciin ya Bu. Iya, jadi spesifik ya disebutkan. Kenapa sih harus kayak begitu? Ya, karena memang berdasarkan riset atau penelitian ya, orang Indonesia tuh mager. Mager, nggak ngelakuin aktivitas fisik. Kemudian yang kedua, males makan buah dan sayurnya. Meskipun secara natural ya, alam Indonesia itu menyediakan banyak ya, berlimpah sayur dan buahnya beragam bahkan ya. Dan yang ketiga yang penting juga yaitu CKG ya, bukan CKG lah ya, cek kesehatan. Kalau G-nya itu gratis. Nah itu kalau yang sekarang ya program pemerintah adanya CKG. Nah CKG itu sendiri jadi kalau kita berbicara dengan CKG itu sebenarnya bagian dari Germas sendiri ya. Germas sebenarnya ditujukan atau dibuat programnya ini untuk mengendalikan penyakit tidak menular. Untuk mengurangi apa? Mengurangi beban negara terkait dengan pembiayaan kesehatan. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui pembiayaan kesehatan saat ini kan dilakukan oleh apa nih? Oleh BPJS ya. Nah, itu kita bisa lihat tuh ya di mana saat ini banyak sekali orang-orang yang mengakses BPJS itu justru sudah terdeteksi dengan penyakit-penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif yang udah parah gitu ya. Entah itu, ini juga ada pengalaman saya ya, tetangga saya nggak pernah sakit, nggak pernah apapun, dan bahkan saya ngelihat, jadi gibah ya, nggak lah ya, maksud saya ini ya, gitu ya, insight, iya, jadi kita perlu tuh, artinya memang bukan hanya kita harus memerhatikan diri kita sendiri ya, dan kalian utamanya yang masih muda-muda, Gen Z, itu jangan berpikir gini loh, gue masih muda, gue nggak mau cek kesehatan gitu ya. Nah itu kita juga bisa melihat ya, bahkan di UHAMKA sendiri ya itu udah beberapa mahasiswa yang kami tuh sebenarnya agak terpukul ya. Kenapa? Karena sudah banyak yang meninggal dengan penyakit yang degeneratif, iya gitu ya. Kemarin ada yang udah PJK ya, jantung koroner, kemudian gagal ginjal. Nah itu kan, wah berarti kan memang benar-benar nih gitu ya, kita coba cek ulang nih ya, apakah kita sudah melaksanakan Germas dalam hidup kita sendiri. Nah itu ya, jadi Germas ini apa ya, sebaiknya itu bukan slogan semata, tapi memang harus kita lakukan. Bukan saja hanya membantu pemerintah untuk mengurangi biaya pembiayaan kesehatan, tetapi manfaatnya kan untuk diri kita sendiri. Ya, jadi tadi Kak Helga kan bilang, ya apalagi nih generasi Z katanya mager-mageran. Kayak
perkara jalan ke stasiun aja kan suka mager, mending milih naik Gojek segala macam ya Bu ya. Nah, itu. Padahal penting juga kan ya Bu. Betul. Nah, mungkin Kakak juga ya selain seperti itu ya di luar ataupun mungkin di rumah ya. Coba berapa banyak toko swalayan kecil yang pakai nama bulan April itu. Iya. Coba kalau mau ke sana pakai apa? Iya, pasti menggunakan motor ya. Nah, itu nggak mau ngegerakin kakinya. Dan ini saya juga menghimbau ya, mungkin dalam kesempatan kali ini ya, sebaiknya anak Kesmas yang masih merasa sehat nggak usah ngegunain lift kalau ke kampus ya, apalagi lift kita kecil ya. Jadi bisa tuh ya langsung jalan aja, cuma 3 lantai kok. Ya, Ibu pernah beberapa kali ya dulu ya di awal-awal mengajar itu bahkan sampai lantai 7 loh. Dan Ibu nggak pernah naik lift. Jadi Ibu naik turun tangga ya. Cuma memang kalau udah di atas itu ya sebelum selesai Ibu persiapkan segala sesuatunya di atas ya, misalkan Ibu nggak perlu lagi turun untuk makan siang gitu ya, jadi udah bawa tuh bekal sampai selesai mengajar baru turun. Tapi paling tidak untuk saat ini memang terus terang Ibu tuh bisa ditanya mungkin ya, cross check ke Mbak security di bawah, Ibu kalau dengan kondisi yang tidak terpaksa misalkan sakit ya, Ibu pasti naik tangga ya, baik pada saat kedatangan maupun pada saat kepulangan ya, jadi tinggal naik turun aja, cuma tiga lantai kan gitu. Jadi coba diusahakan untuk diri kita sendiri ya, sekalipun kalau kita berpatokan kepada indikator Germas tadi ya yang aktivitas fisik. Nah, ini yang dimaksud dengan aktivitas fisik bukan semata bergerak sembarang. Jadi ini harus teratur dan terukur ya. Jadi teraturnya tuh gimana ya? Teraturnya artinya berapa kali nih dilakukan dalam 1 minggu. Nah, itu yang biasa kita sebut sebagai olahraga ya atau exercise. Nah, penelitian terakhir ya, ada yang mengatakan kalau dulu tuh ya udah 4 kali seminggu ya. Pertama 3 kali seminggu, kemudian 4 kali seminggu, bahkan yang terakhir itu terupdate ya, itu 1 hari harus dilakukan. Jadi dalam sepekan itu harus 7 kali untuk melakukan. Berapa lamanya? Nah, berapa lamanya ini berkembang ya, antara 30 menit sampai 45 menit. Nah, itu yang dimaksud dengan aktivitas fisik. Jadi jangan pikir kalian, udah nih cuma nyapu-nyapu udah ngelakuin juga aktivitas fisik. Nah, itu masalahnya nyapunya teratur gak? Artinya berapa lama kalian nyapunya gitu. Cuma ya. Gini-gini doang. Kalau gini-gini doang tuh sekali doang. Bahkan mungkin sebulan sekali kalian pulang ke rumah baru disuruh mamanya ya dari kos baru nyapu gitu ya. Kemudian tadi makan buah dan sayur ini juga harus ada ukurannya. Jadi 1 hari itu paling tidak kita harus mengkonsumsi dengan 5 warna yang berbeda. Ya, jadi baik sayuran dan buah itu kalau bisa dengan 5 warna yang berbeda. Yang pastinya nanti ya secara mendalam mungkin bisa diundang kembali ya dosen gizi, itu warna-warna itu kan memiliki makna tersendiri dan kandungan yang berbeda-beda untuk kesehatan tubuh kita. Itu dari warnanya ya? Dari warnanya dan pastinya juga jumlahnya Kak. Nah, kan kalau sekarang kita juga dianjurkan makan itu dengan apa? Isi piringku. Ya, isi piringku. Ya, jadi berapa tuh persentase dari buah dan sayurnya, proteinnya, lemaknya, gulanya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga tadi cek kesehatan gratis ya. Nah, ini sesederhana mungkin kita juga bisa menyiapkan ya pengecekan gratis itu di rumah dengan apa tuh? Seperti alat ya kalau bahasa medisnya itu disebut sphygmomanometer ya. Jadi kalau anak Kesmas nggak ngomong tensimeter ya. Gitu ya. Nah, kalau dulu kan memang ada manual ya, dan mungkin nggak semua orang memiliki keterampilan untuk pengukuran. Tapi kan sekarang jauh lebih mudah dengan adanya digital ya. Tinggal dipencet doang. Tapi yang perlu dipastikan posisi baterainya nih masih on apa enggak. Jangan-jangan kan berkurangnya kekuatan baterai itu seringkali akuratir berpengaruh. Jadi pastikan tuh ya penggunaannya juga seperti itu. Dan CKG
cek kesehatan ini bahkan pemerintah kan sudah memfasilitasi setahun ke belakang ini ada program yang disebut sebagai cek kesehatan gratis atau CKG. Nah, ini sebenarnya pemerintah menyediakan sebagai bentuk hadiah atau reward terhadap setiap warga negara Indonesia pada saat ulang tahunnya untuk memeriksakan diri ya dengan cek kesehatan. Nah, cuman masalahnya kembali lagi nih, dimanfaatkan gak nih? Nah, udah dikasih kemarin udah ulang tahun belum? Udah. Kan ada informasi tuh suruh datang ke puskesmas mana ya. Jadi sebenarnya itu bisa dilakukan seperti itu ya. Ya tadi tujuannya apa sebenarnya adalah untuk mencegah penyakit degeneratif. Ya itu ya. Itu bahaya juga ya Bu ya. Banget, karena kalau kita nggak cek kesehatan gratis, nggak aktivitas fisik, makannya juga saya nggak tahu nih ya kan gaya-gaya makan ya, makan itu ternyata jadi budaya ya, artinya gaya hidup gitu. Padahal sebenarnya makan itu bukan gaya hidup, tapi kebutuhan. Nah, karena gaya hidup, coba kita lihat makannya Gen Z kayak gimana. Benar atau tidak ya? Benar atau enggak, menurut ukuran kesehatan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau ngikutin gaya hidup sehat, itu murah loh. Nah, ya sesimpel itu ya, yang penting mindful ya pada saat makan, terpenuhi itu semua zat-zat gizinya baik makro maupun mikronya. Seperti itu. Terus Bu, berarti kalau kayak gini tuh peran mahasiswa kesehatan sendiri itu tuh penting banget ya Bu, untuk pastinya untuk mendukung dan juga mengimplementasikan Germasnya itu sendiri. Oh banget, jadi memang pada saat di launching program Germas ini sendiri itu kan memang mengharuskan ya seluruh lapisan masyarakat itu untuk terlibat. Jadi entah itu stakeholder kesehatan ya, dalam hal ini mungkin dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga ke seluruh kementerian dan lembaga sekalipun itu tidak terkait dengan kesehatan. Nah, kalian bisa lihat tuh apa sih yang ada di dalam pesan-pesan, terus gimana cara mengimplementasikannya gitu ya, kementerian dan lembaga terkait yang enggak ada hubungannya dengan kesehatan, misalkan gitu, gimana dong mengadopsi program ini. Nah, sebenarnya kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti untuk produktivitas juga ya, untuk sumber daya manusia yang bekerja di lembaga tersebut. Nah, kemudian selain itu juga memang melibatkan akademisi, selain praktisi dari kesehatan, ada akademisi dan masyarakat secara umum. Jadi ini semuanya ya, semua kelompok sasaran. Artinya apa? Peran akademisi bisa nih memulai dengan apa? Ya, jadi di dalam proses pembelajaran di kampus itu harus diterapkan juga Germasnya. Tadi makanya kan kalau di UHAMKA sendiri kan kalian masih ngedenger tuh ya soundingan suara di jam 10 dan di jam 2. Nah, itu untuk stretching. Ya. Itu adalah sebenarnya adalah bagian dari program kami nih. Nah, ini kebetulan nih sekalian dong boleh ya announce ya bahwa saya adalah ketua program dari HPU. HPU itu adalah Health Promoting University. Nah, itu sebagiannya sebenarnya adalah bagian dari program Germas yang dilakukan di kampus. Jadi memang ini saya nggak tahu ya, mungkin harus ada harusnya sih sudah terjadi pergantian ya, karena memang kita terkendala COVID. Jadi HPU di UHAMKA sendiri itu sudah dibentuk pada tahun 2019, jadi sebelum COVID. Nah, kita mengintegrasikan seluruh sivitas akademik, khususnya para dosen dan tenaga pendidik masuk di dalam bagiannya. Ya, di awal-awal adanya HPU ini kita melakukan juga pengukuran antropometri, bukan saja pada mahasiswa baru pada saat itu, tetapi juga pada dosen dan tenaga kesehatan. Apa yang diukur? Yaitu
berat badan, Tinggi kemudian badan gitu ya, tinggi Bu? badan, dan termasuk lingkar perut ya. Jadi kalau kita mau maju boleh berkemajuan, tapi jangan perutnya yang berkemajuan ya. Nah, itu Karena itu seperti itu. beda Nah, beda itu ya, Bu, beda ya? ya, jadi obesitas sentral Betul. nanti seperti itu. Nah, ini mungkin jadi nanti saya memang berinisiasi juga untuk menghidupkan kembali HPU. Karena kita vakum ya, karena kesibukan saya kemarin selama 2 tahun saya kebetulan diamanahkan negara sebagai anggota konsil ya, jadi saya cukup udah vakum, maksudnya saya tidak vakum mengajar ya, tapi dalam Vakum hal keterlibatan itu, hal-hal yang lain mengaplikasikannya itu ya, Bu, ya? mengaplikasikannya itu yang masih agak tertunda. Jadi mungkin ini perlu dipikirkan kembali nih ya Mbak. Jadi ini mungkin jadi step awal saya kembali ya untuk menghidupkan Kita kembali. tunggu banget nih, Bu, Iya. kayak gitu. Tapi ya, Bu, pas kalau misalnya kita ngerasain sendiri yang dari announcing itu bener-bener enak banget Bu stretchingnya, maksudnya dari kursi aja gitu kan, terus apalagi step by stepnya gitu-gitu, apalagi sobat-sobat pulih ini kan kebanyakan anak-anak UHAMKA sendiri kan ya Bu ya. Yeah. Jadi mereka pasti bisa ngerasain banget tuh manfaatnya gitu pas lagi stretching, tiba-tiba lagi udah capek banget, udah penat banget, stretching badan itu enak banget sih. Ya, tapi memang mungkin kita harus daur ulang ya. Artinya kita harus memikirkan kira-kira gerakan apa lagi nih ya. Karena kami memang baru punya stok satu ya. Nah, ini nanti tadi udah stok satu gerakan karena memang semua dosen yang terlibat di situ tuh punya kesibukan saat ini ya, karena Pak Karni ini sedang studi doktoral di Australia ya untuk gerakan tersebut ya. Ada namanya Bu Ana ya, sekarang dia lagi di Deakin University di Australia, kemudian ada Bu Elia dan saya ya, memang itu merumuskan gerakan-gerakan itu gitu ya. Jadi nanti kita akan pikirkan kembali dan mungkin akan kita libatkan lebih banyak lagi baik dari dosen maupun mahasiswa, karena memang harusnya kita menjadi agen-agen perubahan ya. Kita mulai dari kampus kita sendiri nih ya kan, mulai dari fakultas dulu, baru nanti ranahnya ke universitas seperti itu. Kalau di dalam konteks kehidupan mahasiswa itu sendiri, berarti kan perilaku hidup saya tuh benar-benar harus dijaga terstrukturnya itu kan Bu ya, harus terarah gitu kan Bu, nggak bisa asal gerak aktivitas fisik gitu kan Bu ya, ya kan. Nah kira-kira tuh perilaku hidup sehat apa sih yang paling relevan kalau misalnya diterapkan di prinsip Germas itu sendiri, yang paling relevannya? Ya itu tadi, karena tadi 3 indikator itu ya sebenarnya kan sederhana ya kalau kalian gini. Berapa lama sih? Ya pastinya kan ada perbedaan ya. Kalau mahasiswa tuh di semester awal mungkin mata kuliah masih padat, ya enggak? Jadi sekarang kalian ada semester berapa nih? Semester 4 ya, baru peminatan. Yang pastinya kan nanti agak berkurang waktunya, mungkin lompat-lompat. Nah itu belum stabil lagi dan sebagai pengisi waktu luang itu sebenarnya kan bisa dilakukan dengan kita berolahraga. Tadi sesimpel kalian naik turun tangga aja gitu ya. Naik turun tangga itu kan nggak membutuhkan biaya, atau kalau misalkan shelter bus yang kalian tumpangi itu memerlukan waktu untuk berjalan, jalan aja, jangan pesen Gojek lagi gitu ya. Atau stasiun kan dari sini sebenarnya nggak sampai 2 kilo loh. Saya kalau pagi ya, kalau datang lebih pagi, biasanya saya juga jalan dari stasiun ya. Jadi kalau cerah, nggak hujan, itu biasanya saya jalan. Pulang juga demikian. Ya, jadi lumayan membakar beberapa kalori gitu ya. Karena kalau kita biasakan kaki kita malas, ini akan malas. Ya bahkan beberapa kasus kalau kita udah sakit itu bisa terjadi tuh atrofi otot. Dia jadi mengecil otot kaki kalian kalau nggak digunakan. Itu ya kayak gitu jadi gampang pegel gitu ya buat gimana tuh Bu? Ya kan kalau itu sih memang kasusnya mungkin udah bed rest yang lama gitu. Tapi kalau memang kita nggak gunakan juga nanti kalian akan ngerasa kaku-kaku kayak gitu. Ya apalagi dikit pegel. Terus makannya kan nggak terkontrol nih kalian ya. Artinya tuh nggak ada buah dan sayur. Coba ada nggak nih, saya mau tanya ya, apa perlu saya sweeping ya nanti tas-tas mahasiswa itu cemilannya apa gitu. Kalau kalian mau tahu nih, saya bukannya ini ya,
Tapi cemilan saya itu tomat cherry. Saya suka banget tomat cherry. Itu enak banget ya Bu ya. Ya, tomat cherry ya, karena nggak tahu ya, karena juga saya berasal dari kultur Sunda ya, yang doyan daun ya, semua daun kayak dimakan ya, kecuali daun pintu sama daun jendela ya. Nah itu ya, jadi mungkin kan udah terbiasa seperti itu, jadi buat saya nggak sulit sebenarnya, jadi nggak terharus juga nyari yang sulit. Misalkan gini, buahnya milih buah-buah impor mahal dong gitu ya, gunain aja buah lokal kita, kan banyak pepaya, pisang itu bagus loh, pepaya bagus banget, jadi masing-masing punya nilai gizi tertentu ya, tadi kan berdasarkan warna dan kebutuhannya, jadi nggak usah mahal-mahal, nggak usah berpikir aduh aku mau mulai cara hidup sehat berapa nih modalnya, ya nggak sebanyak kalian nonton lah ya, atau nonton apa tuh konser Blackpink misalkan, itu lebih mahal lagi tuh ya dibandingkan kalian harus belajar mulai hidup sehat. Nah yang terpenting adalah coba ya, karena saya kan dari ilmu perilaku ya, jadi untuk membiasakan atau terbentuknya satu perilaku itu minimal 90 hari ya, artinya selama 3 bulan ini kalau kalian mau berubah coba ada dilakukan ya, jadi nanti insya Allah ya, jadi kalau itu udah dilakukan itu biasanya akan menjadi habit atau kebiasaan dari 90 hari itu. Iya, jadi emang harus dimulai dulu ya Bu ya, Ya, jangan dimulai. nunggu kapan siapnya Betul, gitu ya Bu ya. karena ada pepatah mengatakan perjalanan 1000 mil itu dimulai dari 1 langkah. Wih. Jadi kalau kalian nggak pernah memulai, nggak akan pernah terjadi. Bener banget Bu, apalagi Iya. ditunda dengan rasa malas Betul. gitu-gitu ya Bu ya. Kan banyak ya trigger malesnya ya, nonton Netflix lah, mabar lah dengan temen-temen Iya. Nah, Nih, terus kalau dari sudut pandang Ibu nih sebagai dosen, bagaimana sih peran edukasi dan komunikasi kesehatan dalam mensukseskan Germas itu sendiri Bu, kayak terutama yang dilakuin oleh kesehatan masyarakat tuh harus bagaimana gitu Bu, biar mengaplikasikannya tuh bisa lebih akurat gitu loh Bu. Oke. Jadi gini ya, kalian kan nanti akan jadi apa tuh SKM ya? SKM apa? Sarjana Kesehatan Masyarakat. Oke, ya. Sarjana kesayangan mertua. Ya. Jadi apa tuh? Harusnya ya kita itu bertindak. Jadi biasanya gini ya, orang itu akan melihat bukan dari ucapan, tapi menjadi role model. Nah, jadi bukan cuma lip service ya. Jadi oh, pinter banget nih anak Kesmas ya untuk mengedukasi, tapi pas dilihat jajanannya masih cilok loh. Terus apa lagi ya? Terus nggak lagi olahraga ya. Susah Itu ya, jadi susah role banget model ya. itu Jadi susah role banget. model itu udah mungkin makam atau hierarki tertinggi Iya, betul. kali ya. Tapi kalau kita mau memulai, kita mau mengedukasi ya dengan hal-hal yang sederhana aja. Artinya apapun itu bisa kita edukasi untuk masyarakat, karena skill atau keterampilan dari seorang SKM itu adalah memang salah satunya komunikasi dan edukasi. Ya, kita ini sebenarnya adalah agent of change ya, agen-agen perubahan ya di masyarakat. Nah, ranah kita, keilmuan kita itu berbeda dengan kedokteran dan keperawatan. Jadi ranah kita memang adalah di preventif dan promotif. Bagaimana mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan. Jadi orang sehat tetap sehat, orang sehat tambah sehat. Nah, seperti itu. Mantep banget tuh Bu kayak Ya. gitu. Berarti kita harus yang tadi Bu harus bisa apa ya namanya, kayak tahu nih bagaimana mengaplikasikannya gitu ya Bu ya, sebagai role modelnya itu sendiri. Jadi sebenarnya dari kita sendiri juga harus sudah bisa berubah sebelum memberitahu orang lain gitu ya Bu ya. Betul, Kakak. Jadi kan memang yang pertama, yang paling dulu adalah pengetahuannya dulu. Yang pertama itu awareness dulu, kesadaran kita, baru kita mencari tahu. Oh ya, Kepo begitu ya, sadar Bu ya. ya. Apa nih gitu? Ini apa ya? Oh, Germas kayak gini. Oh, ternyata seperti ini. Nggak sesulit yang dibayangkan untuk implementasinya. Nah, baru itu ya. Artinya apa yang udah kita terima bisa kita aplikasikan kembali dan transfer kepada masyarakat ya. Keren banget, berarti sebenarnya kesehatan masyarakat itu sendiri Banget. Dan kita ada di ranah Muhammadiyah juga ya, karena Muhammadiyah itu basically adalah
beramal ilmiah. Jadi kalau kita mau bertindak harus ada ilmunya ya. Nah seperti itu. Kalau kalian beramal tapi nggak punya ilmunya, jadi nggak beramalnya ya. Jadi kayak nggak isinya juga ya Bu ya. Dan berilmu amalia artinya apa ya? Udah kalian dapatkan diamalkan. Nah jadi seperti itu ya. Jadi itu balance dunia akhiratnya. Amin banget ya. Terus kalau misalnya dari berdasarkan pengalaman Ibu sendiri nih, kira-kira tuh strategi apa sih Bu yang paling pendekatannya tuh efektif nih untuk kayak biar masyarakat tuh sadar terus bisa konsisten juga dalam menerapkan germas itu sendiri gitu. Wah ini pertanyaan Kakak menarik banget nih. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin masyarakat itu kan seperti apa ya, kumpulan heterogen, luas banget. Jadi kalau orang, betul. Jadi kalau kami ya di peminatan Prodike sendiri memang mempelajari itu bagaimana metode dan teknik pendidikan kesehatan. Artinya apa? Yang perlu kita ketahui di masyarakat itu nanti kita mau berbicaranya dengan siapa. Artinya kita harus membuat segmentasi ya, kelompok sasaran kita tuh siapa. Nah ini kan akan membutuhkan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Artinya kalau saya nih ngomong sama anak Gen Z, mungkin ada gap generasi nih ya. Bu Ida kan zamannya Bu Ida kayak gitu. Kalau zaman saya nggak kayak gini. Nah lebih bagus ya kalau untuk Gen Z ya kita pakai nih mereka cara juga yang berasal dari Gen Z. Nah itu disebut sebagai peer level education. Jadi yang sebaya. Nah kemudian kalau kalian misalkan kebalikan nih, kalian ngomong edukasi lansia. Nah, jangan lagi nanti kalian pakai gayanya gaya style pendekatan Gen Z, kaget nanti lansianya ya, bingung gitu ya, ngomongin apa nih, terus kayak gitu ya. Nah jadi seperti itu pendekatannya. Jadi kita harus tahu juga ya Bu ya, siapa yang mau kita ajak berbicara gitu ya Bu ya. Betul. Cuman memang masalahnya adalah keistiqomahan ya. Susah banget ya Bu itu ya. Susah banget. Saya pun sebenarnya ngomong gini nih lagi muhasabah ya, berintrospeksi ya. Ada saat-saat kan kita namanya manusia ya, ada up and down-nya. Nah itu seperti itu. Makanya supaya menghindari down-nya kita nggak terlalu banget ya, bergaulah dengan teman-teman yang bisa men-trigger bagaimana hidup sehat. Betul banget Bu. Jadi kayak selain mengajak juga kan kita juga harus bikin mereka tuh aware juga ya Bu ya. Betul. Kayak ayo bareng yuk gitu kan. Betul. Biasanya kalau ada temen jauh lebih semangat ya Bu. Betul. Biasanya. Nah saya sendiri kalau di rumah saya disamperin sama ibu-ibu dari lain blok. Bu Ida jalan pagi yuk. Itu luar biasa loh, masih pagi habis subuh udah keliling tuh ibu-ibu ngajakin. Itu sehat banget Bu. Udaranya sejuk banget juga ya Bu ya. Iya itu saya senang banget ya. Padahal itu tetangga jauh ya dari komplek, dari blok lain gitu. Kalau di sekitar malah nggak ada. Karena ada tahu saya ini jadi suka ngajakin saya gitu. Malah jadi saya oh iya ya Allah masih ada yang peduli gitu ya. Masih aware ya Bu ya. Jadi kalian juga jangan marah ya kalau teman kalian tuh ngajakin hidup sehat ya. Jangan lu apaan sih dikit-dikit nasehatin gitu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ya itu kan untuk kebaikan kalian sebenarnya. Kalau misalnya kayak gitu berarti ya kita sebisa mungkin cari teman yang baik ya Bu ya, yang mau diajak bareng gitu-gitu ya Bu ya. Terus terakhir ya Bu, sesi diskusi kita yang terakhir, kira-kira apa sih pesan dan harapan Ibu untuk mahasiswa kesehatan masyarakat sendiri agar dapat menjadi pelopor serta role model nih Bu, yang tadi susah banget itu kan sebagai role modelnya dalam penerapan germas baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat luas. Oke, jadi yang pertama memang ini ya, jadi pahami dulu ya, jadi pengetahuannya itu harus dilengkapi ya. Kalau kita udah tahu, nah ya jadi kita bisa memberitahu orang lain lagi. Karena pada dasarnya ya anak-anak Kesmas, mahasiswa Kesmas sebagai agen perubahan. Jadi itu harus nih ya, berprinsipnya apa nih? Membuat orang yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi mau, yang sudah mau menjadi mampu, yang mampu menjadi mandiri. Nah itu ya, jadi gimana tuh? Ada step by stepnya seperti itu prinsipnya Kak. Keren banget sih Bu, kalau misalnya step by step kan biasanya kalau orang yang dari step by step biasanya lebih
lebih bisa konsisten ya Bu ya. Daripada dia Betul. langsung ke atas gitu kan, Iya. kadang dia nggak ngerasain dulu susahnya di mana gitu ya Bu ya. Betul. Wah, kita nggak kerasa banget nih Bu, udah di ujung episode kali ini. Banyak banget pemahaman dan insight baru pastinya bisa kita ambil tentang pentingnya germas itu sendiri. Mulai dari kesadaran menerapkan perilaku hidup sehat, terus juga yang kayak sebenarnya sesimpel itu kok untuk hidup sehat, nggak perlu yang kayak mahal-mahal gitu ya Bu ya. Terus juga menjaga konsistensi itu juga penting banget, pola makan, istirahat, sampai peran mahasiswa kesehatan masyarakat sebagai agen perubahan itu dalam mengedukasi dan menggerakkan masyarakat untuk hidup lebih sehat itu juga jauh lebih penting, karena di sini sebagai anak kesehatan masyarakat sendiri itu juga harus menjadi agent of change. Jadi dia yang bisa ngajak untuk yang tadi dari step by step tadi, dari mau jadi mampu gitu-gitu ya Bu ya, sampai mampu jadi mandiri gitu ya Bu ya. Itu kan hebat banget berarti ya. Terus dari diskusi kita tadi juga kita pastinya jadi paham bahwa Germas itu bukan sekedar program yang dibikin oleh pemerintah nih. Jadi dia itu bikin kita tuh juga punya gerakan untuk sadar, dimulai dari diri sendiri dulu, baru kita ke orang lain. Karena kan kita harus jadi role model kan teman-teman. Semoga obrolan hari ini tuh bisa jadi pengingat dan pastinya motivasi buat kita semua untuk terus konsisten dan menjalankan hidup sehat di tengah kesibukan kuliah dan juga padatnya aktivitas lain. Sebelum benar-benar mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu yang sudah meluangkan waktu, terus berbagi ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya Germas dan peran mahasiswa kesehatan masyarakat dalam menerapkan serta menyebarkan perilaku hidup sehat itu sendiri. Dan buat teman-teman Kesmas, semoga podcast kali ini bisa menjadi motivasi tentunya untuk mulai menerapkan hidup sehat, mulai dari diri sendiri, terus menjadi dorongan yang berperan aktif mengedukasi lingkungan sekitar. Ingat ya teman-teman, Germas itu tuh bukan hal yang besar, kita bisa mulai dari yang kecil dulu nih, gak perlu pakai langkah rumit, gak perlu pakai hal-hal yang mahal. Sebenarnya sesimpel itu, bisa dimulai dari kebiasaan yang kecil, yang penting kita harus konsistensinya, itu harus dijaga ya Bu ya. Saya selaku moderator Helga Alifa Ibu mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, terus mungkin ada yang terbata-bata ya Bu ya. Terima kasih juga untuk Ibu pada hari ini. Terima kasih untuk Sobat Pulih yang sudah setia mendengarkan sampai akhir episode kali ini. Jangan lupa untuk follow dan share podcast Pulih ke teman-teman kamu supaya bisa makin banyak nih mahasiswa kesehatan masyarakat yang pastinya terinspirasi dan makin mau menjalani hidup yang lebih sehat. Aku Helga Alifa, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di part selanjutnya teman-teman. Tetap sehat dan semangat. Dadah!